Ketua Relawan Pro Jamin atau Pro Jokowi Ma'ruf Amin Ambrosius Nababan dilaporkan ke polisi karena dugaan rasisme terhadap ex-komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ambrosius diduga menyerang Pigai lewat akun Facebooknya dengan gambar yang mengarah kepada tindakan rasisme. Ambrosius mengaku kesal kepada Pigai akibat kritikannya atas program vaksinasi COVID-19 yang menggunakan Sinovac. Namun ia mengaku tidak bermaksud sama sekali menghina Natalius Pigai ataupun warga Papua dan ia siap menghadapi proses hukum yang ada. Lantas apa pandangan Waminkumham? Ada Bapak Edward Omar Syarif Hiarej atau kita sapa juga Pak Edi Hiarej. Kita langsung saja berdiskusi bersama beliau. Pandangan Anda mengenai kasus ini, apakah memang ada norma hukum yang dilanggar? Apakah memang ada bentuk pelanggaran hak asasi manusia, Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Fisa dan Mas Sofyan. Jadi kalau ditanya apakah ada norma hukum yang dilanggar, maka secara tegas saya mengatakan ada. Jadi paling tidak itu kita dihadapkan kepada satu persoalan penghinaan atau defamation yang ada di dalam pasal 310 sampai pasal 321 KUHP. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, itu pasal 28 ayat 2, dan ancaman pidana ada pasal 45, dan sebetulnya yang paling mengena itu adalah mengenai Undang-Undang tentang anti diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008. Nah, itu jelas sekali ya. Jadi kalau kita hubungkan antara pasal 28 Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan pernyataan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok orang yang kemudian itu didasarkan pada suku, agama, dan ras. Itu jelas sekali di dalam pasal 28 ayat 2 yang ancaman pidananya ada dalam pasal 45, itu maksimal 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Sementara di dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras dan etnis, itu lebih mengena lagi. Jadi dalam pasal 4 huruf B, kemudian diyuntukkan dengan pasal 16. Kalau pasal 4 huruf B itu isinya adalah mengenai perbuatan-perbuatan yang intinya berkaitan dengan diskriminasi terhadap ras maupun etnis ya. Jadi merupakan membuat gambar yang bisa dilihat oleh publik dan lain sebagainya. Kemudian ancaman pidananya pada pasal 16 itu ancaman maksimum 5 tahun penjara dan atau denda 500 juta. Jadi kalau ditanya apakah ada norma hukum yang dilanggar, maka dengan tegas saya mengatakan paling tidak kita akan berhadapan dengan 3 undang-undang. KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras dan Etnis. Ya, kategori rasisme, dugaan rasisme itu sendiri seperti apa aja sih Pak Edi? Yaitu kita akan merujuk kepada undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis itu. Jadi dan itu juga dihubungkan dengan konteks pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jadi di sini melihat ada suatu pernyataan kebencian terhadap individu lalu dihubungkan dengan suku, agama, ras. Kemudian dalam Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis itu, jadi di situ dikatakan dalam pasal 4 bahwa tindakan-tindakan berupa tulisan atau gambar yang itu kemudian dapat dilihat oleh umum, kemudian berkaitan dengan ras dan etnis. Jadi ini bisa dijerat dengan kedua pasal tersebut, sehingga kita lihat bahwa tindakan kepolisian yang sudah mengambil alih ya oleh Barreskrim, saya kira itu satu tindakan yang profesional dan saya mendukung untuk betul-betul harus menyelesaikan kasus ini secara tuntas. Menyelesaikan secara tuntas dan secara hukum tentunya ya. Tapi kan begini, yang bersangkutan Ambrosius ini menuliskan kalimat tertentu yang ditujukan kepada Natalius Pigai. Tetapi di situ mengambil gambar orang lain dan disandingkan dengan sebuah sosok tertentu. Dan di sini juga ada unsur yang menyinggung kelompok-kelompok ras tertentu. Apakah itu sudah terpenuhi semua unsur-unsur tersebut, Pak? Begini ya. Jadi kalau dikatakan memenuhi unsur atau tidak nanti polisi yang lebih mengetahui ya. Artinya mereka akan jadi rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana itu dimulai dengan penyelidikan.
Penyelidikan akan mengatakan betul ada tindak pidana, kemudian dalam rangka menemukan siapa tersangkanya. Secara kasat mata, kita melihat bahwa unsur-unsur itu sudah terpenuhi, baik dalam konteks penghinaan dalam pasal 310 sampai 321 KUHP, maupun dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, maupun dalam pasal 4 junto pasal 16 Undang-Undang Diskriminasi Ras dan Etnis. Tetapi kemudian kita lihat dari ada pernyataan dari terlapor bahwa itu tidak dimaksudkan dan lain sebagainya. Itu nanti itu urusan nantilah ya, karena yang nanti akan mendalami perkara itu tentunya polisi bertindak secara profesional untuk melihat apa motifnya, apakah itu sengaja ataukah tidak. Tetapi sekali lagi saya katakan secara normatif deskriptif telah memenuhi unsur. Sekali lagi secara normatif deskriptif. Tetapi kemudian nanti ada alasan-alasan lain, itu lihat dalam pengembangan penyidikan. Ya, untuk rasisme ini sendiri menyerang ke individu atau ke kelompok? Kalau kita merujuk pada pasal 28 itu dia dan atau ya. Jadi pernyataan kebencian permusuhan kepada individu dan atau kelompok, artinya mau individu kena, dua-duanya individu dan kelompok kena, kelompok pun kena. Jadi basisnya apa? Suku, agama, dan ras. Kalau itu sudah tidak kita perdebatkan lagi. Kalau yang masalah seperti ini, misalkan terlapor meminta maaf, ingin berjalan damai, begitu, apakah ini bisa diselesaikan secara hukum? Meskipun saya baca ada beberapa literatur menyebutkan bahwa ternyata tokoh-tokoh yang dimaksud di sini, tokoh-tokoh dari ras yang dalam tanda kutip dimaksud di sini juga menyampaikan keberatannya, juga merasakan rasa kekecewaannya. Nah, kalau seandainya Pak Ambrosius ini meminta maaf kepada Pak Natalius Pigai, apakah ini bisa berdamai secara hukum, akan tuntas? Begini. Kita akan melihat undang-undang yang mana dipakai. Kalau yang dipakai itu adalah pasal 310 sampai pasal 321 KUHP, itu adalah delik aduan. Delik aduan itu harus ada orang yang merasa dirugikan atau si korban itu mengadu. Kalau tidak ada aduan, maka tidak bisa diproses. Yang kedua, kalau kemudian diadukan ke polisi, lalu kemudian ada perdamaian, si pengadu itu mencabut aduannya, maka perkara itu tidak lagi diproses. Kalau jadi aduan kalau sudah dicabut, maka perkara itu tidak diproses. Di dalam konteks Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengenai anti-diskriminasi ras dan etnis, itu masalahnya bukan delik aduan. Kalau itu bukan delik aduan, maka itu bisa langsung diproses. Artinya tidak perlu ada tidak terlepas dari ada pemberian maaf dari korban ataukah tidak, tetap diproses selama itu bukan delik aduan. Tapi kalau itu delik aduan dalam konteks KUHP, maka pasal 310-321 itu ketika kemudian terlapor meminta maaf dan si pengadu atau pelapor itu memberi maaf dan sudah dianggap selesai, sepanjang aduan itu dicabut, maka tidak bisa lagi diproses. Baik, Pak Edi Hiaris, terima kasih atas waktunya. Nanti di segmen berikut kita juga akan berbincang-bincang dengan pakar hukum Profesor Muzakir yang atas kasus ini juga. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda sesaat lagi.